jamaah. Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah sholat sunnah yang sering diabaikan. Masya Allah, tadi kita udah dapat ilmu baru nih. Ternyata ada sholat sunnah tasbih, sholat sunnah wudhu, lalu juga sholat sunnah sebelum pergi dan sebelum masuk rumah. Masya Allah. Nah, ini juga memang ada beberapa hal yang banyak ditanyakan nih, terutama kalau milenial atau yang hendak melakukan pernikahan nih, Masya Allah. Nah, tadi Ustadz Syam belum sempat jawab nih. Ustadz Afwan, mungkin barangkali ada yang baru gabung nih, tadi belum tahu pertanyaannya. Jadi pertanyaan nih, bagi hendak yang menikah dan hendak melaksanakan proses akad nikah, disunahkan Hendak menikah. hendak menikah, Oke, betul. Bukan sholat sunnah kan? Betul. Nanti Ustadz Maulana melakukan lagi insya Bahaya ini. mengingatkan. Nah, ini mungkin banyak yang belum tahu nih Ustadz nih. Dan tadi juga mungkin udah disiapin catatannya bagaimana sih tata caranya. Nah, ini terus baiknya itu dilakukan sama calon pengantin laki-laki aja atau ini baiknya dilakukan oleh dua-duanya nih. Mungkin ada yang belum tahu, mohon penjelasannya nih Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, Habib, Mas Mikdad serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Abdul Hamid Asy-Syarwani rahimahullah, seorang ulama yang bermadhab Syafi'i. Beliau mengatakan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan Syekh Asy-Syarwani berkata, disunnahkan sholat 2 rakaat sebelum akdun nikah. Sebaiknya yang melakukannya adalah calon mempelai pria dan wali dari mempelai wanita. Jadi yang wanita tidak disunnahkan, tapi yang disunnahkan adalah calon mempelai pria dan wali daripada mempelai perempuan. Dan sebaiknya sholat tersebut dilakukan sebelum akad nikah di tempat akad nikah tersebut atau di majelis akad nikahnya. Nah, subhanallah, jadi ternyata banyak orang yang terlalu sibuk dengan qabiltu nikah, ya saya terima nikahnya. Dia sibuk menghafalkan itu. Betul. Dia sibuk menghafalkan yang namanya orang tuanya, ya nama orang tuanya, dia sibuk menghafalkan ini, dia sibuk memikirkan vendornya dan segala macam. Namun ternyata banyak hal-hal yang penting yang ada di dalam majelis akad nikah yang kadang tidak diperhatikan. Contoh misalnya seperti amalan-amalan sunnahnya. Kemudian yang kedua, khutbah nikah. Khutbah nikah itu sunnah, tapi ternyata sangat penting untuk diperhatikan. Banyak orang mengabaikan begitu saja khutbah nikah. Mereka sibuk mempersiapkan untuk tamunya ini, Dekorasi. ada tamu VIP dekorasi. Namun ternyata melupakan yang namanya sunnah yang sangat luar biasa, yaitu khutbah nikah. Bayangin kalau khotib nikah itu khutbahnya dibacakan mengatakan Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Memuji Allah. Kenapa dipuji Allah? Enggak mungkin ada acara ini kalau bukan Allah. Betul. Enggak Waktu mungkin. Ustadz Syam nikah siapa yang khutbah? Ada khutbah nikahnya yang meresap sekali itu. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur karena Habib yang Masya Allah, coming from behind, masuk dari belakang. Dan pada saat itu juga Syam menyadari bahwa ini saking pentingnya, ini kata Habib, saya akan membacakan khutbah nikah yang seperti ini. Berarti bukan sesuatu yang patut untuk disepelekan atau diabaikan. Karena banyak yang abai dengan hal-hal yang seperti ini. Namun demikian, sholat sunnah sebelum akad nikah itu sedikit referensinya, yang lebih banyak itu adalah sholat sunnah setelah akad nikah. Namanya sholat sunnah zifaf atau zafaf. Yang mana setelah akad nikah di majelis itu juga, maka sang pria sholat sunnah boleh bermakmum langsung dengan mempelai wanitanya. Karena Berjamaah udah halal, jadi ya? Berjamaah. Masya Allah. Lalu setelahnya memegang ubun-ubunnya lalu membacakan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alai. Ya Allah, saya memohon kepadamu kebaikan yang ada pada dirinya dan kebaikan yang engkau ciptakan padanya, dan saya memohon perlindungan dari keburukannya dan dari keburukan yang engkau ciptakan darinya. Maka subhanallah, ini yang paling bagus untuk kita amalkan. Kalau Habib tadi mengajarkan juga menyampaikan bahwasanya biasanya dihidangkan susu, sama-sama minum susu. Boleh sendirian, boleh dengan mempelai wanitanya. Kalau sebelum akad nikah, sang calon mempelai pria hanya dengan wali daripada calon mempelai wanita. Tapi kalau setelah akad nikah karena udah halal, sang mempelai wanita juga sholat sunnah, boleh masing-masing sendirian 2 rakaat, boleh juga berjamaah, namanya juga udah halal. Masya Allah, indah banget ya. Mohon maaf Ustadz, barangkali niatnya bagaimana nih? Mungkin ada Niatnya yang belum apa tahu. saja? Saya niat sholat sunnah 2 rakaat, sholat nikah karena Allah. Kalau sebelum, iya. kalau yang kedua saya berniat sholat sunnah zafaf Baik, atau baik. zifaf, artinya
malam pengantin gitu. Masya Allah, Alhamdulillah nih karena banyak jamaah yang udah nyiapin catatannya. Nah kita akan bahas lagi nih ke sholat sunnah yang sering diabaikan selanjutnya. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Warga bersama pelajar dan polisi dari Polsek Balong Ponorogo terus berdatangan ke lapangan sepak bola Jepun yang ada di Desa Balong, Kecamatan Balong, Ponorogo, Senin pagi. Ratusan warga hendak melaksanakan ibadah sholat istisqa atau sholat meminta hujan di tengah lapangan. Bahkan mereka rela berpanas-panasan untuk meminta hujan karena sejak 4 bulan terakhir hampir seluruh warga di 21 kecamatan mengalami krisis air bersih. Tak jarang di beberapa desa warga harus berjalan kaki hingga berkilo-kilometer demi mendapatkan air bersih untuk kebutuhan minum, mandi hingga memasak. Selain itu, hampir seluruh petani di Ponorogo saat ini juga menganggur karena sudah tidak ada sumber air untuk pengairan sawah. Subhanallah. Nah memang air itu adalah jantung dari kehidupan. Kadang di beberapa daerah itu banyak yang masih mengalami kekeringan tidak seberuntung kita gitu ya, masih kekurangan air. Nah ini juga mungkin banyak yang belum tahu nih. Saya mau ke Habib dulu nih, Afwan Bib. Siap. Nih masih banyak yang belum tahu sholat istisqa ini dan ketentuan sholat istisqa, Bib. Nah mungkin juga ada yang belum tahu sebenarnya buat apa sih dan bagaimana tata caranya nih. Terus apakah memang istisqa ini kan ada orang yang cuma taunya ya untuk meminta hujan atau memang ada manfaat lain, Bib? Mohon penjelasannya nih, silakan Habib. Izin Maulana Syekh Mikdad. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja sholat istisqa. Sholat istisqa ini adalah sholat minta hujan atau terhindar juga dari malapetaka, bala, kekeringan dan sebagainya. Jadi singkatnya, sholat istisqa ini ketika sahabat-sahabat pada saat itu ada merasakan kekeringan, datang mengadu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka Nabi memerintahkan untuk memindahkan mimbar ke lapangan, artinya Nabi mengajak artinya sahabat-sahabat itu untuk melakukan sholat istisqa. Dan tata caranya bagaimana? Ini tata cara, tidak juga dikatakan wajib. Artinya pertama imam, apalagi dari pemerintahan misalnya, dari imam mengajak semuanya untuk ayo bertaubat kepada Allah. Tata cara yang pertama agar sholat istisqa-nya lebih khusyuk dan lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengajak bertaubat, beramal soleh, bersedekah, kemudian menyambung silaturahmi, mempersatukan permusuhan dari antara muslim ke muslim, berdamai semuanya, itu yang pertama. Yang kedua dianjurkan untuk puasa, bukan 4 hari, puasa 3 hari. Jadi dianjurkan untuk berpuasa, tidak wajib tapi dianjurkan untuk sebelum melakukan sholat istisqa, diumumkan 3 hari sebelumnya, ayo kita puasa, kita akan melakukan sholat istisqa. Dan hari yang keempat setelah berpuasa, rombongan semuanya ke lapangan, ya di masjid boleh tapi dianjurkan di lapangan. Ke lapangan semuanya dilanjurkan, siapa saja mereka yang datang semuanya yakhrujuna, mereka semua keluar, asyuyukh wan nisa wal bahaim, semuanya orang tua, binatang-binatang ternak. Misalnya kalau sholat di masjid jangan juga binatang ternak yang masukin masjid gitu, taruhnya di luar gitu kan. Kadang-kadang orang tidak kambing tadi bawa masuk pengertian. Di lapangan bawa, kalau ada binatang, oh saya cuma ternak ayam, bawa ayamnya. Nah ini kenapa? Karena Nabi Sulaiman pernah minta hujan, doa minta hujan, doa semut yang dikabulkan. Semut yang berdoa, jadi semua doa pada saat itu tuh diharapkan dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melakukan sholat istisqa, ini durasi hampir habis Ustaz. Ya. Aduh. Sholat istisqa, kemudian sholatnya seperti apa? Sholatnya seperti kasolatil id, sama seperti sholat idul fitri sama idul adha. Cuma bedanya, pinjam Ustaz. Cuma beda seperti apa? Sama, sholatnya tanpa adzan, tanpa iqamat. Semuanya setelah kumpul, ketika mereka kumpul semuanya, ini jamaah mana jamaah nih? Jamaah, kita jamaah. Jamaah Islam itu indah. Semuanya kumpul sama, sholatnya yang pertama takbir 7 kali. Takbir 7 kali. Kemudian yang kedua takbirnya 5 kali. Kemudian ada khutbahnya. Nah khutbah istisqa ini boleh sebelum sholat, juga boleh setelah sholat. Tapi setelah sholat afdal, kenapa? Karena Nabi banyak khutbahnya setelah sholat. Maka mencontoh Nabi, bagaimana sholatnya? Nah cuma takbir yang 9 kali ketika khutbah seperti khutbah tadi diganti dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, baca itu 9 kali. Kemudian khutbah kedua juga baca istighfarnya 7 kali. Saya ngadep mana ini?
Nah silakan Habib. Nah, artinya 7 kali. Setelah khutbah, khutbah pertama, khutbah kedua. Nah, bedanya apa? Misalnya seperti ini. Ketika khutbah pertama tentu isinya apa? Isinya tentang taubat, tentang istighfar. Imam banyak mengingatkan kita tentang istighfar. Sehingga di akhir khutbah boleh 2 kali, khutbah juga boleh 1 kali, nggak wajib. Baik. Nah, khutbah boleh sekali, khutbah boleh 2 kali. Dan ketika yang terakhir atau 2/3 hampir akhir daripada sholat istisqa dengan khutbahnya itu, maka imam kan khutbah seperti ini, menghadap. Betul. Setelah 2/3 mau akhir, maka imam menghadap ke kiblat. Mengajak jamaah semua berdoa, beristighfar, baik imam berdoa secara sir, rahasia atau kecil atau jahar, semuanya boleh. Setelah Masya berdoa Allah. semuanya menghadap lagi ke jamaah jamaah. untuk mengakhiri. Tapi ketika dia, aduh muter-muter saya. Ketika muter dianjurkan sorbannya juga semua para jamaah memindahkan. Dari bawah ke atas seperti ini dipindahkan. Wow, Berharap Masya apa? Allah. Berharap dari yang paceklik menjadi Baik. hujan. Waduh Masya Allah, Alhamdulillah itu seru Yang ada banget. juga tapi bajunya pada dibalik ya? Iya, mau Betul. selendangnya, Mau mau apa selendang saja boleh. yang bisa syarat saja. Syarat. Waduh, Tapi tidak ya. wajib gitu. Wah Alhamdulillah ini mudah-mudahan tadi jamaah mencatat ya. Penting banget, sayang banget durasinya habis itu padahal masih banyak banget yang perlu dijelaskan. Alhamdulillah baik, jamaah ini luar biasa antusiasnya mengenai sholat-sholat yang sering diabaikan ini. Makanya langsung aja kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Kita langsung masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua Tanya dong Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaan ke sosial media Islam itu Indah. Ini kita bacain pertanyaan pertama nih dari @Eva Nur Adela. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya, kalau kita habis sholat isya langsung sholat hajat tapi nggak sholat witir tuh gimana? Karena sholat witirnya nanti pas habis tahajud. Mohon jawabannya nih Ustadz. Wah ini pertanyaan bagus sekali nih. Boleh dijawab guru kita Ustadz Syamil, silakan guru. Jawabannya boleh-boleh saja. Karena sahabat ada yang melaksanakan sholat witir setelah sholat isya. Ada yang sholat witir setelah sholat tahajud. Lalu mereka bertanya, kenapa engkau melaksanakan sholat witir sebelum tidur? Saya takut ketiduran ya Rasulullah. Tapi kalau saya kebangun lagi nanti, saya akan melaksanakannya nanti ketika habis sholat tahajud. Maka boleh-boleh saja dua-duanya dilakukan. Baik itu setelah sholat hajatnya ataupun nanti setelah sholat tahajudnya. Tapi yang paling mulia adalah sholat witirnya setelah sholat tahajud. Wallahu ta'ala a'lam. Waduh Masya Allah, Alhamdulillah. Pokoknya semuanya serba mudah sebetulnya. Yang salah itu kalau yang gak sholat. Nah itu yang penting tuh. Nah ini lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari @Ani Rukmanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin tanya. Kalau sholat witir afdolnya dikerjakan berapa rakaat ya Ustadz? Mohon pencerahannya. Nah ini pertanyaan juga bagus nih. Boleh dijawab oleh guru kita Ustadz Maulana, silakan. Izin Habib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau memelihara salat witirnya luar biasa loh. Karena witir adalah salah sunnah muakkadah yang jumlahnya ganjil. Berapa itu? 1, 3, 7, 9, dan 11. Kenapa ada genap di situ? Dan mohon izin, sifat salat witir yang ganjil itu sangat disukai oleh Allah. Karena Allah itu witir, Allah ganjil, mengesahkan Allah. Ditutup witir sebagai bukti pengesaan kita kepada Allah. Makanya mohon izin, betul tadi kata Sasam, boleh sebelum tidur, juga boleh setelah bangun tidur di waktu tahajud. Maka sebaiknya, kenapa bentuk perhatian, bentuk mengesahkan Allah, maka melaksanakan sesudah tahajud sebagai penutup malam. Jadi paling bagus berapa? Ya 11. 11 Yang mana bagus? 1 atau 3? 3 Tiga lah. kalau dibanding 3 satu. dengan 5. 5. 5 dengan 7. 7. Nah 7 dengan 11. 11. Oh, 11. Jadi yang paling bagus jawabannya udah simpel. 11 yang paling bagus. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah tadi kita mendengar ada sedikit dibahas oleh Ustaz Syam mengenai sholat hajat. Nah sekarang saya mau ke Habib nih. Habib, Afwan nih. Barangkali ini ada jamaah di rumah atau misalnya saya juga mungkin pernah nih melakukan sholat hajat. Tapi doa yang kita panjatkan itu tidak terkabul juga nih sama Allah. Nah mungkin ini ada gak sih hal-hal yang mungkin gak sengaja kita abaikan yang membuat doa kita itu gak dikabul gitu Bib. Mohon penjelasannya nih bagaimana nih Bib nih? Ini kalau dijelasin sekarang durasi udah digini-giniin. Aduh dibocorin ya. Iya. Jadi kadang kita pengen bahas lebih
banyak Iya, tapi kita nanti terbatas. aja kita bahas. Jadi setelah ini ya. Arci tuh gini-gini. Masya Allah. Baik kalau gitu nanti setelah ini ya Beb ya. Baik jamaah siapin catatannya. Setelah ini nanti kita akan kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.